Baru 5 bulan menahodai Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah terjebak dalam pusaran kontroversi yang tak kunjung reda. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada pengangkatan mantan ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet dan lengkap dengan kenaikan pangkat kilat menjadi Letnan Kolonel. Apa yang awalnya tampak sebagai langkah strategis untuk menempatkan orang kepercayaan di lingkar dalam kini berbalik menjadi duri dalam daging, yaitu memancing tuduhan manipulasi hukum, favoritisme, hingga bayang-bayang duifungsi ABRI. Apa saja kesalahan Prabowo dalam drama Teddy ini? Mari simak ulasannya. 1. Hukum dibengkokkan demi Teddy. Kisah ini bermula pada tanggal 21 Oktober tahun 2024. Saat Prabowo resmi melantik Teddy sebagai Seskap, hanya sehari setelah pelantikannya sebagai presiden. Langkah ini langsung membuat alis terangkat. Bagaimana bisa prajurit aktif TNI duduk di kursi sipil padahal pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tegas melarang hal itu. Kecuali untuk 10 jabatan tertentu dan Seskap bukan salah satunya. Prabowo tak tinggal diam. Lewat Perpres Nomor 139 Tahun 2024, ia menempatkan Seskap di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan menyamakannya dengan jabatan eselon 2. Seperti Sekretariat Militer Presiden yang memang boleh diisi prajurit aktif. 2. Kenaikan pangkat kilat, hadiah atau skandal. Belum reda soal jabatan Seskap, Prabowo kembali menggebrak dengan menaikkan pangkat Teddy dari Mayor ke Letkol pada tanggal 25 Februari tahun 2025. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut ini penghargaan atas kontribusi Teddy sebagai pengawal Prabowo. Tapi banyak yang tak bisa menerima. Teddy itu lulusan Akmil 2011, baru 14 tahun bertugas, jauh dari standar 18 hingga 25 tahun untuk naik ke Letkol. Ditambah lagi, ia tak pernah ikut Seskoat, syarat wajib untuk kenaikan pangkat menjadi Letkol. Kenaikan ini dilakukan di luar jadwal reguler TNI, tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober, memicu tuduhan bahwa Prabowo tengah memainkan kartu favoritismenya. 3. Revisi UU TNI, legitimasi untuk Teddy atau jebakan politik. Polemik Teddy makin memanas dengan wacana revisi UU TNI, yang akan memperluas jabatan sipil untuk prajurit aktif dari 10 menjadi 15 kementerian atau lembaga. Banyak yang curiga ini adalah proyek Prabowo untuk menutup celah hukum Teddy. Revisi ini sangat berbahaya karena membuka pintu duifungsi ABRI lebih luas lagi. 4. Loyalitas di atas profesionalisme. Prajurit lain tersakiti. Teddy memang populer, tapi di balik gemerlap itu ada luka yang menganga. Prajurit di medan tempur berisiko nyawa, sementara Teddy naik pangkat karena dekat dengan presiden. Sebagai ajudan Prabowo sejak 2020, Teddy lebih dikenal di lingkaran istana ketimbang di garis depan. Dengan memaksakan Teddy ke posisi sipil dan memberinya pangkat istimewa, Prabowo dituduh mengorbankan netralitas TNI demi loyalitas pribadi. Ini menyakiti hati prajurit lain. 5. Epilog. Teddy, beban atau aset. 5 bulan pertama kepemimpinan Prabowo seharusnya jadi panggung pembuktian janji Astasita. Tapi kasus Teddy malah mencuri perhatian. Apakah ini hanya badai awal yang akan reda? Atau pertanda bahwa loyalitas akan terus mengalahkan profesionalisme? Publik menanti jawaban. Sementara Teddy dan Prabowo tetap berada di bawah sorot lampu yang kian terang. Satu yang pasti, drama ini belum usai. Ingat, netizen kini mulai tertarik untuk membongkar kehidupan Teddy.